Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bicara untuk bagian terakhir mekanika tanah satu, yaitu distribusi tegangan pada massa tanah. Nah, jadi kalian di statika sudah belajar ada macam-macam beban, ada beban terpusat, ada beban merata bentuknya macam-macam. Nah, kalau beban itu bekerja di muka tanah, maka besaran yang diterima tanah itu akan berbeda mulai dari permukaan sampai ke dalam. Kecenderungannya bisa membesar, bisa mengecil, tergantung bebannya. Nah, pertama kita bicara beban terpusat dulu. Jadi, distribusi tegangan pada massa tanah adalah kita berusaha memperkirakan, contohnya ada beban 1 kilo bekerja di permukaan, maka di kedalaman tanah 1 meter apakah masih 1 kilo atau berubah. Nah, di situ distribusi, yang namanya distribusi maksudnya itu. Jadi sekarang pertama, beban terpusat. Contoh beban terpusat apa? Contohnya tiang listrik, itu beban terpusat. Maka tekanan tanah pada kedalaman Z atau sigma Z sama dengan Q dikali 3Z pangkat 3 dibagi 2Pi kali R kuadrat tambah Z kuadrat pangkat 5/2. Atau sigma Z, tegangan di kedalaman Z adalah Q per Z kuadrat kali NB. Dengan NB adalah 3/2Pi dibagi dalam kurung 1 tambah R per Z kuadrat pangkat 5/2. Di mana Q itu adalah beban terpusatnya, Z adalah kedalaman yang kita inginkan, diukur dari muka tanah, jadi nolnya di muka tanah, dan R adalah jarak horizontal titik yang ditinjau diukur dari beban terpusat. Apakah pas, kalau misalnya pas di bawah titiknya, R-nya 0, tapi kalau agak geser 1 meter, jadi R-nya 1 meter, radius, R-nya radius di situ. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Jadi Q adalah beban terpusat yang bekerja di muka tanah, Z adalah kedalaman yang kita inginkan, kita mau tahu di kedalaman berapa bebannya, dan R adalah radius titik terhadap titik pusat Q itu sendiri. Di sini bisa juga selain tadi, kalau tadi kan menggunakan rumus, di sini ada grafik faktor pengaruhnya. Di sini ada R per Z-nya, yaitu radius per kedalaman di sini. Nah, di sini dilihat, ini ada rumusnya, ada IB, ada IW. Nah, kalau menggunakan IB, maka menggunakan rumus yang 3/2Pi per 1 tambah R per Z kuadrat pangkat 5/2 ini. Dan kalau IW di sini adalah seperpi 1 tambah 2 R per Z kuadrat pangkat 3/2. Dengan kita ketahui rumusnya sama. Sigma Z atau kedalaman yang diinginkan terhadap Z adalah Q per Z kuadrat kali I di sini. Nah, yang kedua beban garis. Beban garis contohnya apa? Contohnya pagar rumah itu beban garis. Atau dinding penahan tanah atau turap itu beban garis. Untuk beban garis, kedalaman pada titik Z yang diinginkan, sigma Z sama dengan 2P kali Z pangkat 3 per Pi X kuadrat tambah Z kuadrat kuadrat. Dengan Pi adalah beban meratanya, beban garis persatuan panjang, kanton per meter lari kita biasanya kalau di statika. Z adalah kedalaman titik yang ditinjau, dan X adalah jarak horizontal titik yang ditinjau diukur dari beban garis. Jadi misalnya garisnya sini, X-nya sekian meter berapa, nah itu di situ, itu X. Tadi sudah ada beban merata, ada beban garis, sekarang, tadi beban terpusat, terus beban garis, sekarang beban merata pada luasan berbentuk lingkaran. Nah, kalau pada luasan berbentuk lingkaran, maka sigma Z, delta sigma Z sama dengan I kali Q0. Di mana I adalah faktor pengaruh dari gambar 7.2 dan Q0 adalah beban terbagi ratanya. Nah, ini menggunakan grafik ini. Jadi Q0 tadi beban meratanya lingkaran itu ini. Nah, sigma Z adalah I kali Q0. Q0-nya adalah beban ini. Yang perlu kita ketahui apa? Nah, di sini kita cari I. Ini influence faktor I yang di bawah ini. Ini influence faktor I, ini yang kita lihat. Nah, berdasarkan grafik-grafik yang ada di sini, di mana grafik yang miring ini adalah value of X per R di sini. Value of X per R. R-nya adalah radius jari-jarinya beban merata. X-nya adalah jarak titik di sini. Jadi ini X per R mulai dari 10, 20 sampai 100 ada di sini. Nah, ini. Dan ini adalah value of Z per R-nya di sini. Jadi garisnya kita potongkan, tarik ke bawah, ketemu I di sini.
Misalnya di sini value of Z per R-nya 7, tarik 7, terus X per R-nya misalnya 40 ke sini, turunkan ke bawah. Maka di sini I-nya adalah ini 10, 20, artinya di sini 15 I-nya. Nah, itu di situ menggunakan grafiknya. Ini kalau bebannya merata lingkaran. Contohnya apa? Contohnya tandon air. Nah, kemudian persegi bagaimana? Sama, persegi adalah delta sigma Z sama dengan I kali Q0. Dengan Q0-nya adalah beban terbaginya. Yang bedanya mencari I-nya di sini. Nah, ini influence faktornya I. Kalau tadi kan di bawah, sekarang ini sisi kiri ini. Nah, di sini ada value of N di sini. Di sini juga di sini ada M. Tinggal dihubungkan grafiknya saja. M-nya dari mana? M adalah X per Z kali N atau Y per Z di sini. Nah, di sini. Lihat keterangan yang ada di sini. Jadi tinggal dihubungkan grafiknya. Menggunakan ini dikali beban meratanya. Selanjutnya trapesium atau panjang menerus. Sama, delta sigma Z-nya adalah I kali Q0, dengan Q0 adalah H kali gamma timbunan. Hanya kita ambil tinggi trapesiumnya, bukan sisi miringnya, jadi tinggi trapesiumnya. Nah, di sini, dilihat di sini ada A, ada B. A itu adalah yang panjang sisi miring, dan B adalah setengah dari trapesiumnya. Delta Z sama dengan I kali H kali gamma timbunan. I-nya di mana? Nah, ini I-nya di kiri ini. Di bawah ini adalah A per Z, value of A per Z. A-nya bagaimana? A itu adalah panjang sisi miring dan Z-nya sendiri adalah kedalaman yang ditinjau, tarik ke garis atas. Yang ini yang miring ini adalah B per Z. Jadi A per Z-nya tarik, ketemu B per Z, larikan ke samping, ketemu I di sini. Di situ sama. Ini kiri kanan sama, ini 45, 45, 40, 40 untuk memudahkan pembacaan saja. Jadi hitung A per Z-nya berapa, hitung B per Z-nya, hubungkan. Itu untuk yang trapesium. Segitiga panjang terbatas. Nah, segitiga panjang terbatas contohnya atap rumah. Delta sigma Z sama dengan I kali Q0. Q0 adalah H kali gamma timbunan. Bentuknya seperti ini. Jadi selalu lihat keterangan di gambar dulu, baru lihat yang grafiknya. Di sini ada M sama dengan L per Z dan N sama dengan B per Z di sini. L-nya adalah panjang, B-nya lebar. Tinggal lihat di sini. Ini ada value of N di sini. Kemudian yang bawahnya adalah value of M, ketemukan value of N dan value of M-nya, tarik ke samping kiri atau ke samping kanan untuk ketemu I. Sama di situ. Jadi hitung dulu M sama dengan L per Z dan N sama dengan B per Z. Tarik ke garisnya, ketemu, baru hubungkan. Nah, kalau bentuknya tak beraturan, bagaimana? Ada. Sama dengan M kali I kali Q0. Dengan M adalah jumlah elemen. Itu di situ. Tinggal dibagi, jadi kalian bagi-bagi luasannya, jadi berapa bentuk, dijumlahkan. Nah, ini untuk menggunakan Newmark chart. Tapi biasanya kita menggunakan grafik yang tadi aja. Nah, ini ada contoh soal. Sebuah tangki minyak berbentuk lingkaran, diameter 4 meter, menerima beban Q sama dengan 12 ton per meter persegi. Hitung tegangan di kedalaman 2 meter di pusat tangki dan kedalaman 2 meter di tepi tangki. Jadi, R-nya ada 0 atau X-nya 0 sama X-nya 2 di sini. Jadi pertama tambahan tegangan di bawah pusat tangki pada kedalaman 2 meter, Z-nya 2, R-nya 4 per 2, 2, R-nya kan ke diameter 4 kan, jadi R-nya 2. Pertama yang di pusat, artinya X-nya 0. Z per R-nya adalah 1, X per R-nya 0. Dari grafik diperoleh I-nya adalah 64% atau 0,64, sehingga delta sigma-nya adalah Q kali I, Q-nya 12 kali 0,64, 7,68. Kemudian kedalaman 2 meter di samping, X-nya 2. Nah, ketemu dari grafik I-nya adalah 33, sehingga delta sigma-nya adalah Q kali I sama dengan 12 kali 0,33, ketemu 3,96. Nah, jadi seperti itu. Berapa jaraknya, berapa beratnya, ambil di gambar grafik, masukkan. Kemudian ini ada juga contoh selanjutnya. Contoh ini ada di file contoh soal yang saya kasih. Ada gedung PDAM, seperti ini bentuknya. Dengan beban merata kita anggap sama, Q sama dengan 5 ton per meter persegi. Maka berapa penambahan vertikal tepat di titik 0 di bawah titik A pada kedalaman 10 meter. Sama. Nah, ini dibagi-bagi jaraknya, kemudian dibagi garis pengaruhnya sehingga ketemu seperti ini. Oke, sekian materi untuk distribusi tegangan dalam massa tanah. Dengan ini mekanika tanah 1 selesai. Jangan lupa UAS-nya dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.